Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak harap walaupun masih online, kita tetap semangat, kita tetap sukacita. Sebelumnya kakak mau sapa adik-adik yang ada di Pulau Nias, Medan, Tanah Karo, Bali, adik-adik yang ada di Kopo, adik-adik yang ada di Bandung semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yuk adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita. Walaupun kita masih kecil, tapi kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Tidak ada lagi yang tidur, makan, malas-malasan. Yuk adik-adik semuanya, kakak undang semuanya. Kita siapkan hati kita lipat tangan. Kita mau berdoa untuk mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, di mana penyertaan Tuhan selama 1 minggu atas kami semuanya. Kami bersyukur Bapa, Allah yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat adik-adik kami yang sedang sakit atau dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Kami sungguh berdoa juga buat mama papa, bersyukur Bapak, bersyukur juga buat teman-teman kakak adik semuanya. Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menjagai dan menemani kami. Saat ini kami siapkan hati kami siap Tuhan untuk diberkati, kami siap untuk menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Yuk adik-adik semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday! Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, Kakak Lasma ajak untuk bangkit berdiri. Jangan ada yang masih duduk ya. Sekalipun Kak Lasma nggak bisa melihat adik-adik yang ada di rumah, tapi Kak Lasma percaya adik-adik menjadi anak-anak yang taat. Ketika Kak Lasma ajak berdiri, semuanya bangkit berdiri. Dan Kak Lasma tidak sendirian loh, dibantu dengan kakak-kakak yang lain. Pasti kalian juga sudah rindu kepada mereka. Ada Kak Setia, ada Kak Mega, dan juga ada Kak Isna. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kak Lasma ajak sekali lagi untuk semuanya bangkit berdiri, bersorak-sorai. Kita mau memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Semua siap? Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Kita angkat pujian. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu, coy, coy? Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, kita buat dalam versi yang lambat supaya adik-adik bisa tahu gerakannya ya. Ayo Kak. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu, coy, coy? Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo yang semangat. Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu, coy, coy? Halo, halo, hela, hela, ola, ola. Apa kabarmu?
bahwa Yesus selalu ada beserta kita. Siapa yang mau siap memuji Tuhan lagi? Ayo kita belajar lagu lagi. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo siapa lagi yang mau lebih lagi buat Yesus tersenyum? Kita lebih lagi katakan, jagalah hidupmu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Katakan ke sebelahnya. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Katakan masa depan. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, adik-adik, siapa yang mau menikmati game? Kita akan game yang dipimpin oleh Kak Intan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Adik-adik pasti penuh sukacita. Minggu ini kita akan bermain bersama, bersukacita bersama. Permainannya adalah berani bersaksi. Mari kita bermain bersama. Yuk, ikuti kakak. Permainan berani bersaksi, contohnya seperti ini. Kelompok dibagi menjadi 2 tim. Di sini kakak membawa 1, kita anggap ini teman kita, tim Dora. Yang kedua adalah tim Suf. Cara permainannya adalah Dora ketika kakak-kakaknya bilang 1, 2, 3, dia langsung lari ke belakang. Dia mengancam temannya dan dia berkata, "Hei, kamu udah tahu kalau Yesus itu baik? Yuk, kita ke sekolah minggu bareng. Kita ke sekolah minggu, Sunday School, KP School, itu ramai loh." Dan ajak temannya, kita ajak berlari bersama, dan kita mengitari. Nah, orang yang kedua, yang di belakang Dora tadi, berlari kembali lagi, bersaksi lagi, mengajak teman selanjutnya. Dan sama bercerita dan berani bersaksi. "Hei, kamu tahu Yesus itu baik? Yuk kita ke sekolah minggu sukacita. Ramai kakak-kakaknya baik loh." Kembali lagi berlari. Dan berdiri di belakangnya, selanjutnya sampai selesai. Tim yang pertama selesai mengitari lingkaran ini, dia adalah pemenangnya. Berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, ciri anak sekolah minggu yang luar biasa. Terima kasih.
Oke adik-adik, silakan duduk, sudah menikmati pujian dan bermain game. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat pujian kita, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ayo lebih sungguh lagi katakan, ku ingin dengar cerita. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi kami semua, bagi adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini mereka siap untuk mendengar firman Tuhan, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, tema kita masih tetap ya, bahwa keselamatan kita hanya dari Tuhan. Dan hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin kakak bagikan buat kita semua, buat adik-adik yang sudah siap mendengar firman Tuhan adalah tentang Bileam yang memberkati bangsa Israel. Dan kakak akan bacakan dari Bilangan 22 ayat 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Adik-adik yang kakak kasihi, ada satu kisah dalam kebenaran firman Tuhan ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, mau menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka berkemah di dataran daerah Moab. Dan Raja Moab pada saat itu adalah Raja Balak, melihat dari kejauhan, waduh banyak sekali ini orang-orang Israel. Jangan-jangan mereka nanti mau merebut daerahku. Jangan-jangan nanti mereka mau tinggal di daerah Moab. Raja Balak takut adik-adik. Sehingga dia memanggil seorang yang bernama Bileam, yang pada saat itu sangat terkenal sekali. Bisa dipakai untuk mengutuki ataupun memberkati. Bileam ini dikatakan adalah seorang petenung. Artinya dia adalah orang penenung yang hebat pada waktu itu. Sehingga kalau dia dipanggil untuk mengutuki, untuk menenung siapa yang diinginkan oleh seseorang, dia mendapatkan upah, dibayar. Dan Balak teringat kepada Bileam. Sehingga dia memanggil Bileam supaya Bileam dipakai mengutuki bangsa Israel. Sebentar kita akan melihat video dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab.
Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa jika hal itu jahat di matamu.
Aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Adik-adik, sudah bersama-sama kita melihat, menyaksikan video tentang bagaimana Raja Balak memanggil Bileam dan bagaimana orang Israel yang dibela oleh Tuhan. Karena kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat bagi kita, bagi adik-adik semua adalah yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan segala rencana menyelamatkan bangsa Israel. Termasuk punya rencana untuk memberikan keselamatan bagi kita umat manusia. Minggu lalu kita memperingati perayaan Paskah bahwa kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Dan kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memberkati anak-anak Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai Bileam yang tadinya mau dibayar oleh Raja Balak untuk mengutuki bangsa Israel, Tuhan bisa merubahnya. Firman Tuhan yang kakak bacakan buat kita semua, buat adik-adik yang ada di rumah, dikatakan dalam Bilangan 22 ayat 35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanya perkataan yang kukatakan. Artinya, perkataan Tuhanlah yang keluar dari mulut Bileam. Yang tadinya diharapkan Balak supaya Bileam mengutuki bangsa Israel, kata-kata berkat yang keluar karena merupakan perkataan Tuhanlah yang ada di dalam mulut Bileam. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memberkati semua anak-anak Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita semua, adik-adik yang ada di rumah, dengan melalui orang tua, melalui papa dan mama. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk merubah kutuk menjadi berkat, sehingga kita anak-anak Tuhan menerima berkat yang luar biasa, yang melimpah daripada Tuhan.
Anak-anak sekolah minggu, adik-adik kakak kasihi, kita juga belajar percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Bahwa Tuhan senantiasa memberikan perlindungan pimpinannya buat kita semua. Sebagaimana Tuhan memberikan penyertaannya, perlindungannya bagi orang Israel. Sehingga orang Israel tidak menerima kutuk, tapi berkat. Sehingga apa yang diinginkan oleh Raja Balak, supaya Bileam mengutuki orang Israel, tidak menjadi kenyataan. Tetapi kata-kata berkatlah yang keluar dari Bileam. Bagi Tuhan, semua hal yang terbaik pasti Tuhan berikan bagi anak-anak yang mengasihinya, yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kami. Kami menerima berkat, kemenangan daripadamu karena kami menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah menerima berkat daripadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang kakak kasihi, jangan dulu Alkitabnya disimpan. Masih tetap dibuka karena kita mau ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 47. Lukas 1 ayat 47. Adik-adik, Kak Lasma ajak adik-adik jangan duduk tapi bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sama-sama ya, kita ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Adik-adik, kakak tunggu ya kiriman ayat hafalannya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Masih tetap adik-adik dalam posisi berdiri, angkat tangannya, Kak Lasma akan tutup dengan doa berkat. Tuhan Yesus, biarlah hati kami senantiasa bersuka cita, bergembira, karena Engkau juru selamat kami, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati Tuhan semua adik-adik kami yang mungkin hingga saat ini masih melakukan segala aktivitas, kegiatan mereka di rumah masing-masing. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat dan sukacita. Terlebih lagi mereka boleh menikmati kasih Tuhan senantiasa di tengah-tengah keluarga mereka melalui papa dan mama yang Tuhan percayakan ada bersama-sama dengan mereka. Berikan mereka kesehatan juga Tuhan, supaya mereka juga boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan. Dan sepanjang minggu ke depan kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami boleh menikmati semua yang baik yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati katakan amin. Adik-adik, berakhir sudah ibadah kita pada hari ini. Tapi minggu depan kita akan bertemu kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker kalau adik-adik mau keluar rumah atau kemana saja. Dan kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah, adik-adik tetap stay di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Shalom teman-teman. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal
memikirkan hal-hal dari roh. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.